Bagian pertama, kain-kain rombeng. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu persatu. Manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Umar bin Al-Khattab. Subbagian ke-14, yang tersisa, adalah Viktor E. Frankl, pencetus mazhab ketiga psikoterapi Wina itu memiliki gagasan menarik. Dalam Man's Search for Meaning, ia berkata, "Saya menyarankan agar patung Liberty yang telah ada di pantai timur Amerika diimbangi dengan pembangunan patung Responsibility di pantai barat Amerika." Ya, adakah entry untuk kata tanggung jawab dalam Kamus Peradaban Jahiliyah? Apakah bila kita telah mati dan kita menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Al-Quran, Surat As-Saffat, ayat 53. Tanyakan saja pada sejarah. Ketika pasukan Soviet yang komunis akan berangkat berperang pada Piala Dunia Kedua, sebagian di antara mereka melakukan desersi. Alasannya sangat realistis. Tidak ada bedanya apakah kami mati sebagai patriot pembela negara atau sebagai pecundang yang bersembunyi di kolong ranjang, karena kami tak punya Tuhan yang akan membalas perbuatan baik kami di kehidupan selanjutnya. Kekosongan ruh dan jiwa dari petunjuk membuat mereka bingung mencari pelarian di saat masalah datang. Khamar dengan segala derivatnya menjadi alternatif yang membuat pebisnis tempat hiburan sukses besar. Dari khamar yang memenuhi kerongkongan, termuntahkanlah judi, bibit kerusakan ekonomi, dan zina, kerusakan rumah tangga yang menjadi benih keruntuhan peradaban. Sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat 90. Khamar adalah pembuka pintu kerusakan akhlak. Orang yang mabuk bisa melakukan apapun yang dikehendaki syaitan dan nafsunya. Judi adalah perusak sendi pertama kemuliaan, kejujuran. Berbagai penyimpangan ekonomi yang meresahkan akan segera muncul dari sini. Kecurangan menimbang, kecurangan menakar, pemalsuan uang, dan berbagai bentuk penggelapan hingga munculnya sistem ekonomi ribawi. Dan tentu saja, penjajah jahiliyah yang cerdas menggunakan khamar, judi, dan riba sebagai kekang kendali bagi jajahannya. Hal yang lazim kita lihat dalam sejarah kolonialisme barat. Di manakah tanggung jawab akhlak pada sebuah peradaban jahili? Perkawinan di masa jahiliyah, kata Aisyah, ada 4 kategori. Yang pertama, sebagaimana yang kita kenal sebagai pernikahan di zaman ini. Yang kedua, seorang suami menyuruh istrinya berzina dengan seorang tokoh agar mendapat keturunan yang hebat dan nanti diakui sebagai anaknya. Yang ketiga, sekelompok lelaki menzinai seorang wanita. Ketika si wanita hamil, didatangkan seorang dukun untuk mengundi. Siapa yang kena undian harus bertanggung jawab atas biaya ibu dan anaknya nanti. Yang keempat, seorang wanita memang menyediakan diri untuk dizinai siapapun. Kalau dia hamil, dia akan menunjuk siapapun yang dia kehendaki sebagai ayah si anak. Dan lelaki itu tak bisa menolak. Kemajuan peradaban juga bukan penghalang bagi jahiliyah untuk menancapkan kukunya. Saking majunya peradaban kaum Lut, mereka punya banyak waktu untuk berhias dan berdandan mematut diri. Maka jadilah para lelaki mengagumi ketampanan dan para wanita mengagumi kecantikan. Siapa sangka hal ini berujung pada penyimpangan seks yang mengancam kelangsungan eksistensi manusia. Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, sedang kamu mengetahui kekejiannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan nafsumu dan bukan wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak membodoh. Maka tidak lain jawaban kaumnya selain mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang sok bersih. Al-Quran, Surat An-Naml, ayat 54-56. Dan ujungnya, tercapailah misi jahiliyah, penolakan terhadap kebenaran sekaligus pengusiran para pembawa kebenaran itu. Bahkan orang yang tidak terlibat dalam kekejian akan mereka sebut sok cuci dan sok bersih. Jahiliyah merusak segala peradaban, dari aspek yang sifatnya paling pribadi hingga kenegaraan. Kekuasaan begitu menyeramkan bagi penguasa maupun jelata.
Sekejap pun tak bisa sang penguasa mengatupkan kelopaknya. Selimut khawatir bahwa ia akan digulingkan, tak pernah memberi kehangatan. Sebagaimana rakyat tak bisa tidur nyenyak, memikirkan kezoliman apalagi yang esok pagi akan diperbuat rajanya. Para penguasa memperjualbelikan nyawa rakyatnya dengan harga murah. Fir'aun memberi contoh dengan menginstruksikan pembunuhan anak laki-laki dari bangsa jajahannya. Romawi yang begitu agung dalam nostalgi orang-orang Eropa adalah peradaban paling barbar yang gemar menyaksikan gladiator menemui ajal bersama keganasan singa. Seagung apapun karya mereka diakui sejarah, balutan jahiliyah telah membusukkan luka di wajah peradaban manusia. Mungkin mereka kaya raya, tapi rasa takut dan gelisah, bahkan lapar, tak henti menyambangi. Semakin jauh kelana ke belakang, semakin nyata sebuah pelajaran. Mesir tua harus berperang, berebut memberi persembahan kepada sungai penuh lumpur di wilayahnya. Romawi kehabisan energi untuk membela salib hina yang konon dulu dipakai menggantung Tuhannya. Dan Persia sibuk membela api busuk yang pernah membakar kerajaannya. Jahiliyah telah banyak merusak peradaban manusia. Satu karya peradaban harus dihapus karena serbuan kaum baru yang akan memulai peradabannya. Semua kehancuran bermuasal dari satu hal, jahiliyah. Alangkah banyaknya taman dan air yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang sangat indah, dan kesenangan yang mereka nikmati. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka tidak diberi tangguh. Al-Quran, Surat Ad-Dukhan, ayat 25-29. Bersambung ke bagian kedua, memintal seutas benang. Semua itu mengungkapkan kebingungan mematikan, yang tiada ketenangan dan kedamaian di dalamnya. Mengungkapkan keadaan jenuh yang telah mencapai titik terendah. Dijadikan dunia ini indah bagi mereka. Lalu mereka berhenti pada batasnya, terantuk, tak mampu melampauinya, tak kuasa menebusnya. Sayyid Qutb.